Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada kalian yang telah mendukung serta mensubscribe channel ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di suatu masa dahulu hiduplah seorang raja. Hiduplah seorang raja dengan 4 orang istri. Begitu waktunya berganti, masa pun ditelan waktu, raja pun semakin tua. Suatu ketika raja terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Jadi raja ini menjelang sakratul maut, menjelang detik-detik kematian, terbaring lemah di ranjang. Lalu dengan segala perenungan yang raja ini renungkan setiap malam dan setiap hari, renungkan setiap perjalanan hidupnya, lalu dia sudah mengetahui bahwa detik-detik kematian semakin dekat. Lalu dia memanggil salah satu dari seorang istrinya, yang dipanggil istri yang keempat. Begitu istrinya datang dengan segala perhiasan yang menempel di tubuhnya. Kemudian sang raja pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau mau menemaniku ketika aku mati?" Berkata istrinya, "Wahai raja atau wahai suamiku, aku tidak mau mengikutimu." Sang raja pun pasrah. Dengan begitu dia memanggil istrinya yang ketiga. Begitu istrinya yang ketiga datang, dengan istri ini yang paling dibanggakan. Istri yang ketiga ini sang raja sangat membanggakan beliau. Pergi kemana-mana dibawalah istri yang ketiga ini karena terkenal dengan cantiknya. Ketika raja pun menawarkan hal yang sama seperti tadi menawarkan kepada istri yang keempat itu. Kemudian istri yang ini pun berkata, "Wahai raja, wahai suamiku, aku tidak mau mengikutimu, kamu saja sendiri." Lalu sang raja pun memanggil istri yang kedua. Istri yang kedua ini tentunya dengan segala kecintaan raja, apapun yang dia minta pasti raja penuhi. Kemudian dia menawarkan hal yang sama. Ketika itu sang istri yang kedua ini pun berkata, "Wahai suamiku, aku akan mengikutimu sampai engkau masuk ke tempatmu yang terakhir kali." Artinya dia mengikuti sampai mengantar ke kuburan kelak. Lalu begitu penolakan demi penolakan yang raja dapatkan, kemudian ada suara yang berkata, "Wahai raja, wahai suamiku, aku mengikutimu kemana saja akan engkau pergi." Raja pun kaget dengan segala keharuan karena yang berkata ini istri yang pertama. Dan istri yang pertama ini jarang diurusnya, jarang diberikan perhatian, yang dilebihkan perhatiannya terhadap istri-istri yang ketiga itu. Lalu sang raja pun berkata, "Wahai istriku, ikhlaskah engkau padahal selama ini aku sudah membiarkanmu terlantar?" Berkata istrinya, "Wahai suamiku, aku akan tetap mengikutimu."
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri yang keempat sang raja ini dengan sifat serta pembawaan dan gaya yang berbeda ini ada kepada kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Istri yang pertama dengan segala perhiasannya, itulah perhiasan-perhiasan yang kita miliki di dunia ini. Begitu kita masuk ke dalam liang lahat, tidak akan pernah kita bawa. Lalu yang kedua, istri yang kedua ini diibaratkan seperti kepemilikan kita, harta, mobil, rumah, dan lain-lain. Begitu kita meninggal, dia tidak akan mengikuti kita. Lalu istri yang ketiga ini ibaratkan seperti keluarga kita, cuman mengantar sampai di liang lahat. Setelah dari itu, mereka akan pulang sebagaimana mereka punya kehidupan dengan kita sudah berbeda. Kemudian istri yang pertama ini yang jarang diurusnya, yaitu amal-amal baik kita, sahabat sekalian. Amal yang kita perbuat di dunia ini, baik ataupun buruk, itu akan mengikuti kita sampai nanti kita berhadapan dengan Sang Pencipta, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk memenangkan dan selalu mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga dengan kisah yang sudah kita dengar, sudah kita ketahui, bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.